Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Meskipun kondisi saat ini belum sepenuhnya pulih, kalian harus tetap belajar agar tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya apa itu yang namanya nilai mutlak. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran kalian diharapkan untuk bisa memahami arti atau definisi nilai mutlak dan dapat menyelesaikan soal persamaan nilai mutlak dengan baik dan benar. Mari kita mulai. Persamaan nilai mutlak. Mungkin kalian sudah pernah mendengar yang namanya persamaan. Ya, dulu waktu kelas 9 maupun kelas takhusus mungkin sudah pernah diajarkan yang namanya persamaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak mungkin sudah ada yang pernah dengar. Nah, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak, kita belajar tentang yang namanya konsep nilai mutlak. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak berjalan ke depan sejauh 2 langkah. Jika kita ilustrasikan pada garis bilangan, anak tersebut mulai dari titik 0, ya, berjalan 2 langkah ke depan. 1, 2. Kemudian setelah itu anak tersebut mundur ke belakang sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berakhir di negatif 2. Kemudian setelah itu anak tersebut maju lagi 3 langkah. 1, 2, 3 di sini. Kemudian mundur lagi 2 langkah. 1, 2 di sini. Ya, perhatikan. Sehingga anak tersebut mulai dari 0 dan berakhir di titik negatif 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyaknya langkah? Pertanyaan yang dapat kita buat dari ilustrasi ini adalah yang pertama, berapa langkah yang sudah dilakukan anak tersebut? Jawabannya berapa? Nah, bisa kita cari dengan menghitungnya. Berarti 2 depan tadi ditambah 4 ke belakang, 4 ya, ditambah 3 ke depan, ditambah lagi 2 ke belakang. Hasilnya berapa langkah? Hasilnya adalah berapa? 11 langkah. Yang kedua, perhatikan. Jika diukur dari posisi awal, berapa langkah anak itu berpindah?
Jawabannya bagaimana? Berarti ia berpindah dari 0 ke negatif 1. Berarti mundur ke belakang 1 langkah. Seperti itu ya. Nah, konsep nilai mutlak seperti ini. Masih bingung? Ya, perhatikan. Nilai mutlak dapat didefinisikan sebagai jarak antara bilangan itu tersebut ya dengan 0 pada garis bilangan. Jadi kalau ada nilai mutlak 2 berarti jauh sama dengan 2. Kalau nilai mutlak negatif 2 berarti sama dengan 2. Seperti itu ya. Nilai mutlak disimbolkan dengan dua garis lurus. Kalau nilai mutlak X berarti tengah-tengahnya ada angka, ada huruf X. Berarti ini artinya nilai mutlak dari X. Perhatikan definisi nilai mutlak secara formal ya. Secara formal nilai mutlak itu didefinisikan sebagai ini. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak X akan sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, perhatikan di sini. Misalnya ada sebuah nilai mutlak negatif 5. Nilai mutlak min 5 itu berapa, Pak? Nilai mutlak min 5 sama dengan, kita ngikutin definisi ini. Karena di sini negatif 5, ya otomatis kita ikut yang definisi yang pertama atau yang atas atau yang bawah. Kita ikut yang bawah. Karena di sini ada negatif X. Jika X-nya kurang dari 0. Nah, kita lihat di sini. X-nya kurang dari 0, negatif 5 ini kan berarti kurang dari 0. Berarti kita ikut yang bawah. Sehingga nilai mutlak negatif 5 akan sama dengan min dalam kurung min 5. Nilainya sama dengan 5. Kalau misalkan 4, nah 4 itu kan berarti bilangan positif. Berarti masuk ke definisi yang atas, yang pertama ini. X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti sama dengan X. Berarti di sini ketemunya langsung 4. Seperti itu ya. Sehingga berikan di sini. Dari konsep di atas diperoleh negatif 3 itu sama dengan 3. Negatif 15 sama dengan 15. Dan 6 sama dengan 6.
nilai mutlak 10 sama dengan 10 dan seterusnya. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Nomor 1. A. Negatif 4, nilai mutlak negatif 4 ditambah nilai mutlak 5 dikurangi nilai mutlak negatif 3 sama dengan berapa? Perhatikan di sini. Nilai mutlak negatif 4 akan menjadi 4. Positif di sini ya. Dan 5 itu bilangan positif, itu tetap jadi 5 di sini. Ini ke sini. Sedangkan negatif 3 karena bilangan negatif, dia tetap menjadi positif nantinya. Nah, ini kan tandanya negatif, ini juga negatif, tidak berubah. Negatif 3 berubah jadi 3. Tinggal kita operasikan. 4 ditambah 5 9, 9 dikurangi 3 ketemunya 6. Seperti itu ya. Begitu juga dengan yang lain, bisa dilihat sendiri, perhatikan sendiri. Yang B kita lihat di sini. 6 dikurangi nilai mutlak negatif 2 ditambah nilai mutlak negatif 5 ditambah 1. Perhatikan jawabannya. 6 dikurangi nilai mutlak negatif 2 dan seterusnya sama dengan 6 tetap 6, tidak berubah. Sedangkan nilai mutlak negatif 2 berubah menjadi 2. Nilai mutlak negatif 5 berubah menjadi 5. 1 tetap. Tinggal kita operasikan. 6 kurangi 2 4, 4 tambah 5 9, 9 tambah 1 10. Menjadi 10. Seperti itu ya. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu konsep persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat nilai mutlak di dalamnya, alias variabel dari persamaannya berada pada nilai mutlak. Contohnya, kalau dulu kalian belajar pada saat SMP ya, kelas 8 mungkin malah sudah diajarkan. Kalau persamaan itu bentuknya adalah seperti ini. Contohnya persamaan 2x ditambah 3 sama dengan 13. Ini namanya persamaan. Di sini tandanya sama dengan persamaan. Kemudian kalau persamaan nilai mutlak bentuknya bisa seperti ini. Nilai mutlak dari 2x ditambah 3 sama dengan 13. Penyelesaian persamaan nilai mutlak ada 2 cara. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu X didefinisikan. Yang pertama, X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, didefinisikan sebagai min X jika X-nya kurang dari 0. Dan yang kedua, dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu untuk nilai mutlak X sama dengan A, maka X kuadrat sama dengan A kuadrat. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 3. Dapat diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Ini ya, definisi nilai mutlak. Kenapa ada 2?
Yang pertama adalah jika nilainya positif, dan yang kedua jika nilainya negatif. Ini positif, yang ini negatif. Ya. Kemudian kita selesaikan menggunakan cara operasi aljabar biasa ya. Di sini perhatikan. Di sini ada negatif 5. Kita pindah ruas sehingga menjadi positif 5. Positif 5. Sehingga 2x sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 ya. 2x sama dengan 8 sehingga x-nya sama dengan 4. Sini dibagi dengan 2 karena di sini koefisiennya 2. Kedua ruasnya dibagi dengan 2 akhirnya menjadi x sama dengan 4. Dan di sini. Atau 2x kurangi 5 sama dengan negatif 3. 2x sama dengan ya min 5-nya sama, kita pindahkan menjadi plus 5. Sehingga menjadi 2x sama dengan min 3 ditambah 5. 2x sama dengan 2. Dan di sini kedua ruasnya kita bagi dengan 2 karena di sini koefisiennya untuk x 2. 2x dibagi 2 ketemunya x, 2x dibagi 2x. Maaf. 2 dibagi 2 ketemunya 1. Sehingga ketemulah nilai x-nya adalah 4 dan 1. Kemudian untuk cara kedua perhatikan dari sini. Iya. Cara kedua kita menggunakan apa tadi? Sifat nilai mutlak. Sifat nilai mutlak adalah dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Ya perhatikan. 2x dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Kita jabarkan masing-masing di sini. 2x kurangi 5 dikali 2x kurangi 5 sama dengan 9. Kita gunakan skema 2x kali 2x ketemunya 4x kuadrat. 2x dikalikan negatif 5 ketemunya negatif 10x. Negatif 5 dikali 2x ketemunya negatif 10x. Negatif 5 dikali negatif 5 terakhir ketemunya positif 25 sama dengan 9. Kemudian kita operasikan negatif 10x kurangi 10x ketemunya kurangi atau negatif 20x. Sini tambah 25 sama dengan 9. Kemudian 9-nya kita pindah ruas ke ruas kiri ya. Menjadi negatif 9. Positif berubah jadi negatif. Kemudian kita operasikan sehingga menghasilkan 16. Ya. Setelah itu di sini agar lebih mudah dalam mengfaktorkannya, kita bagi semuanya dengan 4 karena semuanya dibagi 4 ya. Bagi 4. 4x kuadrat bagi 4 ketemunya x kuadrat. Negatif 20x dibagi 4 ketemunya negatif 5x. 16 dibagi 4 ketemunya 4 sama dengan 0. Kemudian ke sini kita faktorkan. Cara memfaktorkan sudah pernah diajari di kelas 8 ya. Kelas 8 SMP. Sehingga menghasilkan x dikurangi 4 dikalikan x kurangi 1 sama dengan 0. Nah, apabila ini dimisalkan dua bilangan dikalikan akan menghasilkan 0, berarti kemungkinannya ada dua. Yang pertama salah satunya 0 gitu kan. Sehingga sini ya terangannya x kurangi 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan 4. Kemudian yang kedua x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Sehingga ketemulah x-nya sama dengan 4 dan x sama dengan 1 di sini. Seperti itu caranya ya. Saya kira untuk pertemuan ini cukup sampai di sini. Kita sudah menyelesaikan materi persamaan nilai mutlak dan cara menyelesaikannya ya.
Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada dan tetap patuhi protokol yang berlaku. Saya akhiri pertemuan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.